Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again di Ngoper, ngobrol seputar public relation. Oke, selamat pagi, selamat siang, juga selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman di luar sana. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga diberi kebahagiaan dalam menjalani hari-hari. Ya, bagi yang sedang mengais rezeki, semoga dilancarkan ketika dalam pekerjaannya. Oke, semoga lancarlah dalam segala pekerjaannya. Sebelum itu dimulai, saya Naufal Zuhdan ingin sedikit membahas terkait ada salah satu topik yang dimana ini sangat menarik nih, yaitu mampukah generasi Z ya atau Gen Z yang biasa kita ketahui untuk menjadi PR profesional. Nah, akan tetapi di sini saya tidak akan membahas sendiri. Nah, di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Beril Aryaguna dan kemudian satu lagi itu Rizik. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, kita berkenalan dulu nih sama dua rekan kita, yang dimulai dari Beril mungkin ya. Silahkan boleh dikenalkan kepada teman-teman media semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Naufal Zuhdan ya sudah mempersilahkan saya untuk berkenal. Oke. Nama saya Muhammad Beril Aryaguna. Berdomisili di Bandung, sekitar Majalaya. Oh, dari Majalaya ya. Ya, alhamdulillah dari Majalaya. Dan untuk Kesibukan mungkin ada kesibukan harian mungkin selain berkuliah? untuk kesibukan harian itu saya bekerja di bidang pemakingan baju ya. Oh, di salah satu konveksi mungkin ya. Ya, alhamdulillah sudah jalan hampir 2 tahun dari mulai COVID dimulai ini. Oh, luar biasa. Jadi karena COVID akhirnya dapat salah satu channel untuk mendapat salah satu pendapatan mungkin ya. Iya. Oke. Dan di situ juga saya awal dari tahun 2020 juga saya sudah bisa mulai kuliah lagi. Oke. Jadi dari COVID bukan bisa lebih produktif ya. Ya, nah, dengan bekerja itu tadi mungkin ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya Beril. Siap. Oke. Setelah ini ada salah satu rekan saya juga nih yaitu Rizik. Nah, boleh dikenalkan dulu Rizik dari mana? Teman-teman media dimanapun kalian berada, saya Rizik Alorsi Jalani. Tempat tinggal saya di Bandung, tepatnya di Ciroyom. Oh, dari Ciroyom ya. Iya. Tapi Ciroyom di mana? Ciroyom yang biasa di preman pensiun mungkin ya, yang Iya, itu. jurusan itu ya kalau nggak salah. Angkot, iya itulah. Ujung awal kota Bandung itu dari Ciroyom. Terminal. Oke, gitu ya. Iya, Karena terminal. sangat familiar kalau di preman pensiun tuh Ciroyom kalau nggak Nah, salah. angkot kan? Nah, Iya. itu, iya betul. Mungkin kesibukan sehari-hari saya selain kuliah itu saya membantu orang tua saya berdagang di pasar. Oh, itu jadi selain berkuliah membantu orang tua Iya, juga ya. orang tua, dan saya juga punya kesibukan sendiri. Saya alhamdulillah jadi guru di bekas sekolah saya gitu. Oh, di salah satu tempat pendidikan mungkin ya. Pendidikan saya. Untuk pengajarannya mengajar apa? Bisa dijelaskan? Apa ya? IPS gitu, IPS jurusan IPS tentang sosiologi. Oh, mengajar di salah satu sekolah dalam pelajaran sosiologi mungkin ya. Tapi mungkin ya baru pertama kali, agak ya lumayan lah. Masih penyesuaian mungkin ya. Penyesuaian. Dan ini sudah berlangsung lama atau baru mulai mengajar di salah satu sekolah ini? Mengajar itu dari tahun 2022 bulan Maret kalau bisa. Oh, berarti baru tahun ini ya? Tahun kemarin iya. ya. Oh, berarti udah mulai jalan 1 tahun mungkin ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Mengisi selain waktu kekosongan ya, di samping kuliah, jadi mengisi kekosongan dengan mengajar ya. Harus produktif. Ya, betul. Ya, nah tadi dua rekan saya sudah memperkenalkan. Sekarang saya pribadi mungkin ya, saya Naufal Zuhdan Asyafiki, berasal dari Garut ya. Kalau ini rekan-rekan dari Bandung semua mungkin ya. Saya dari Garut untuk domisili asli Asgar lah kalau misalkan biasa dikenal. Asli Garut. Selamat Ya. datang di Bandung. Iya, betul. Yang biasa dikenal orang Garut kan domba Garut misalnya. Domba Garut dan sebagainya. Nah, saya berasal dari Garut. Nah, untuk kesibukan sih kurang lebih sama ya. Karena di samping kuliah saya lebih memanfaatkan waktu luang setelah kuliah daripada untuk main, mungkinnya untuk ngopi. Akhirnya saya berusaha untuk nyari kerjaan sampingan mungkin.
kerjaan sampingan saya lebih ke freelance, ke fotografer atau videografer. Ya. Nah itu mungkin itu untuk salah satu kesibukan selain di jenjang ke perkuliahan. Nah mungkin sebelum kita masuk ke inti pembicaraan nih, inti topik kita kan Gen Z, mampukah Gen Z untuk menjadi PR profesional, begitu ya? Nah akan tetapi, oh iya kita ketahui dulu nih, ini kan kita sama-sama di kampus UM Bandung ya, Yes. UM Bandung dengan jurusan yang sama mungkin ya. Oh awalnya kan di semester 3 mungkin boleh di flashback, itu ada penjurusan ya, masih Iya, ingat mungkin ya? Nah Jurusan. sebenarnya nih Nova mau tahu kenapa nih ketika penjurusan rekan-rekan Beryl dan Rizik kenapa kok bisa milih humas nih? Mungkin dari siapa dulu? Oh dari Saya. Rizik dulu boleh. Kenapa nih kok tiba-tiba kepikiran milih humas gitu, kan ada jurnal gitu? Ya sebelum ke peminatan Oke. dari jurusan dulu ilmu komunikasi. Oh iya betul. Sebenarnya saya kejebak atau terpaksa sih sebenarnya Oke. ke jurusan ilmu komunikasi Oh, karena iya. keinginan saya sendiri dari dulu itu masuk jurusan hukum. Oh hukum. Jadi sangat bertolak belakang Iya, ya, jauh bertolak sekali. belakang. Saya ya ingin sekali gitu ke hukum. Oke. Cuman belum rezekinya mungkin ya. Iya. Jadi saya milih ilmu komunikasi itu karena mungkin tidak beda jauh lah, sama-sama berbicara. Oke. Karena saya emang asik dalam diskusi, maksudnya resep, ilmu bahasa Sunda mah resep gitu kan. Oke, suka, iya. suka Suka, berdiskusi, ya, suka suka berdiskusi. ngobrol. Oke. Nah, dan kemudian kenapa saya memilih humas? Ya tadi karena kan humas sendiri itu langsung berinteraksi ya. Oke. Definisi humas sendiri itu kan langsung berinteraksi kepada masyarakat kalau di perusahaan Oke. mungkin ya. Ya mungkin bisa Nah. jadi bisa dikatakan seperti itu. Iya, karena ya dari dulu saya emang suka ngobrol gitu. Walaupun emang dari dulu mah ngobrol tentang kehidupan happy lah. Oke. Jadi ke humas itu saya karena suka. Oke. Karena suka ngobrol gitu. Oke. Jadi yang awalnya keterpaksaan tapi karena di dalam humas itu sendiri ada lebih ke basic pembicaraan karena dari Rizik sendiri tadi suka berbicara jadi akhirnya dengan keterpaksaan akhirnya jadi terbiasa mungkin ya. Iya. Oke. Itu mungkin dari salah satu rekan kita Rizik. Nah, sekarang kita tanya nih salah satu rekan kita juga sahabat media yaitu Beryl. Kenapa nih Beryl? Kalau misalkan kita flashback ke 2019 mungkin ya pas penjurusan tuh. 20, sorry. 2020. 2020 itu ada penjurusan antara jurnalistik dan humas atau Humas. PR. Nah, kenapa nih sekarang mungkin rekan-rekan media yang di luar sana ingin tahu kenapa nih kok tiba-tiba Beryl milih penjurusan ke humas? Boleh diterangkan kenapa alasannya? Oke. Ya, saya sebenarnya jujur ya. Oke. Sama kayak seperti Sama Rizik. saudara Rizik mungkin ya? Ya, ada keterpaksaan gitu. Oke. Karena kan alhamdulillah saya SMA-nya itu pesantren. Jadi Oh, basic ada pesantren mungkin ya? ada basic untuk agamanya. Oke. Nah, jadi pas mau masuk kuliah itu saya pertama ambil jurusan agama Islam. Oh, Nah, PAI mungkin ya? PAI. Oke, Ya, ya. karena tapi setelah orang tua mengetahui saya mau masuk jurusan PAI, orang tua saya menyarankan jangan PAI lah gitu. Oh gitu. Karena ya sudah ada basic gitu dari Oh. pesantren 3 tahun. Jadi Makanya lebih dianjurkan untuk mengembangkan ke yang lain, ya, mengembangkan Oke. ke yang lain, jangan terlalu terpaku dalam satu ya sisi. gitu. Ya. Nah, itulah jadilah masuk ilmu komunikasi gitu. Oke. Nah, untuk penjurusan ini kenapa saya memilih humas daripada jurnalistik itu? Oke. Karena saya itu orangnya ya sama tadi kayak juga suka berinteraksi, Oke, suka ngobrol mungkin suka ya, ngobrol, bisa suka berinteraksi, Oke. dan alhamdulillah juga suka berorganisasi gitu ya. Oh, oke. Nah, kan humas itu berkaitan banget ya sama Sangat berkaitan dengan berorganisasi ya, itu. betul. Dan juga saya sudah melihat bahwa humas itu seperti kayak jembatan gitu dari Oh. di organisasi itu untuk kemana-mana harus kayak gini harus gini Ya, itu oke, kan betul. humas. Iya. Nah, jadi saya melihat ke sana jadi humas itu kayak gini gitu dalam organisasi. Jadi saya mending ke humas aja lah gitu. Jadi memutuskan untuk mengambil penjurusan humas. Karena saya suka berorganisasi gitu di misalkan saya organisasi di Karang Taruna gitu. Oh, jadi aktif juga di Karang Taruna mungkin ya? Alhamdulillah aktif. Oh, bagus berarti. Jadi bisa diaplikasikan mungkin ya apa yang didapat Nah, ketika pembelajaran itu. humas bisa diaplikasikan ke organisasi Karang Taruna mungkin Iya, ya. itu. Oke. Nah,
kalau untuk saya pribadi, kenapa mengambil humas itu sendiri? Karena mungkin sama ya, karena terpaksa mungkin, karena salah satu semuanya terpaksa. Wah, jadi semuanya. bisa dibilang kita semua sama lah ya, Ya. untuk terpaksa, karena salah satu yang saya ketahui di ilmu komunikasi itu sendiri ada 2 penjurusan. Saya kira ada 3, satunya lagi itu DKV atau desain komunikasi visual, karena di beberapa kampus ada itu. Sedangkan ketika saya lihat di kampus UM Bandung ini sendiri cuma ada 2 penjurusan. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, setelah saya lihat, oh mungkin saya merasa karena saya di lini salah satu instansi travel yang itu harus mungkin ada beberapa pembelajaran kehumasan yang itu kan, apalagi di travel itu komunikasi dengan travel lain itu harus ya. Nah, jadi akhirnya saya putuskan untuk menjembatani itu, akhirnya saya ambil humas. Iya. Begitu mungkin kurang lebih. Berarti Nah, sama untuk berorganisasi lagi. betul kembali lagi, ya, gitu untuk ada kan. ada keperluan mungkin yang bisa menunjang dalam hal pekerjaan. Nah, Oke. Nah, dengan itu coba mungkin kita bahas sedikit mendalam terkait PR mungkin ya. ya. Kira-kira nih, karena topik kita yang inti ini kan, mampu nggak sih generasi Z atau Gen Z untuk menjadi PR profesional mungkin. Nah, ini salah satu topik inti kita kan. Nah, tapi menurut kita nih, sebelum kita ketahui itu, coba Nova pengen kita ulik sedikit terkait PR atau humas atau public relation. Nah, sebelumnya mungkin dari Nova dulu ya. Untuk PR sendiri menurut Nova pribadi ya. Nah, kegiatan atau proses nih yang terencana ya. Jadi dalam suatu proses suatu lembaga mungkin eksternal ataupun internal. Jadi PR itu atau public relation suatu kegiatan atau proses yang terencana untuk mencapai suatu hubungan dengan pihak yang lain, pihak eksternal lain. Ini menurut Noval ya. Nah, coba sekarang Nova pengen denger nih menurut rekan-rekan sekalian, coba apa sih yang kalian ketahui terkait public relation atau humas, dan kemudian apa nih kira-kira fungsinya nih? Nah, boleh mungkin dari siapa dulu nih kira-kira? Oke, dari Beryl mungkin. Kira-kira menurut Beryl nih gimana sih, maksudnya PR itu apa tugasnya? Apa itu PR dan tugasnya ngapain gitu? Oke. Kalau menurut saya ya, Oke. mungkin banyak gitu ya pengertian PR itu menurut Oke, siapa sangat banyak sekali, betul. Tapi untuk menurut saya itu si PR itu apa ya? Proses interaksi gitu ya. Oke, bisa Proses masuk interaksi antara organisasi dengan masyarakat kan. Oke, antara dua belah pihak mungkin ya. Itu antara dua belah pihak yang seperti yang tadi disebutkan. Mungkin saya ya karena fokus dalam organisasi Oke, gitu, betul. maka saya organisasi kepada masyarakat gitu. Oke, bisa. Untuk menanamkan pengertian gitu, pemahaman dan apa ya? Menumbuhkan motivasi gitu kepada masyarakat gitu, Oke. bahwa ini tuh gini gitu. Oh, jadi jadi menjelaskan inti dari tujuan itu sendiri. Nah, itu ya. Dan juga apa ya? Tujuannya itu juga saling menguntungkan gitu antara organisasi dan masyarakat itu kan. Jadi saling menguntungkan Saling dari antara dua belah menguntungkan. pihak. Ih, tuh, benar Oke, sekali. boleh. Ada lagi atau cukup? Boleh Mungkin coba ada yang lain aja. dari rekan Rizik mungkin. Coba. Apa sih yang Rizik ketahui tentang PR itu? Coba. Yang saya ketahui, ya sedikit yang saya ketahui bahwa PR itu adalah orang yang tadilah kalau disebut jembatan malah. Oke. Dalam organisasi itu si humas itu si PR itu jadi jembatan. Ya, yang menjembatani. Yang namanya. menjembatani antara ya perusahaan atau organisasi kepada masyarakat yang tadi Oke. disebutkan. Bisa. Nah, si PR itu harus membangun gitu kan, harus mempertahankan tren positif dari perusahaan ataupun Oke. organisasi, karena ya dari tugasnya sendiri pun ya berinteraksi tadi, Betul. bahwa si PR itu harus harus turun ke masyarakat, harus mendekat, harus berinteraksi dan membuat kesan yang positif gitu. Jadi emang sebuah jembatan antara organisasi dan masyarakat, tapi untuk hasil yang positif. Oke. Mungkin bisa kita simpulkan mungkin ya tadi dari Beryl kemudian dari Rizik. Jadi kan humas itu sendiri atau PR yaitu betul jadi sebagai jembatan antara dua belah pihak. Iya. Nah, dan fungsinya itu sendiri
bukan hanya di satu organisasi atau perusahaan. Mungkin untuk perusahaan salah satunya mungkin membangun citra positif. Nah, itu kan dalam sebuah perusahaan harus mempunyai citra positif mungkin ya. betul Dan kemudian ketika ada krisis yang terjadi, itu ya salah satu tugas humas ya, Ya. untuk memperbaiki citra negatif itu untuk menjadi positif kembali. Nah, jadi mungkin itu fungsi umumnya mungkin seperti itu ya. Jadi Dan untuk- juga tambahan juga Boleh. PR itu ya harus bisa meredam gitu isu krisis dari perusahaan itu. Bagaimana sih apa krisis negatif ini bisa diredam menjadi menjadi isu positif atau Oke. menjadi dialihkan dulu oke. gitu. Nah, jadi ini salah satu pembahasan ulikan terkait PR dan Iya. fungsinya mungkin ya. Nah, sekarang nih Gen Z atau generasi Z yang misalkan coba kalau misalkan menurut Nova sendiri ya, Gen Z atau generasi Z yang Nova ketahui itu orang-orang yang lahir antara tahun 19 2001. Oh 2001. Kalau tapi yang Nova ketahui itu antara tahun 87-an sampai 2012 atau 2013. Ya benar-benar. Ya. Itu yang Nova ketahui. Jadi batas usia di situ itu bisa disebutkan generasi Z Iya. atau generasi Gen Z lah. Milenial. Oke, betul, milenial. Nah, membahas sedikit terkait yang topik yang kita ambil ini kan mampu nggak sih kira-kira Gen Z untuk menjadi PR profesional. Tapi sebelum itu kita bahas nih, kan ada nih kita udah belajar terkait PR, humas dan bagaimana cara interaksi humas dan sebagainya. Ya. Mungkin ada dong salah satu dari rekan-rekan atau dari kalian ini ada salah satu tokoh PR atau humas yang kalian misalkan oh ini cinta banget nih sama salah satu tokoh ini. Iya. Mungkin ada ya. Ada. Nah, sekarang Masih nih Nova mau tanya, tapi Nova dulu nih, Nova boleh ngasih tahu ada salah satu tokoh PR pilihan di Indonesia yang menjadi jadi panutan lah kalau misalnya Iya. dibilang ini panutan Nova nih dalam segi ke-PR-an atau kehumasan. Yaitu ada Ibu Ani Natalia. Ya. Nah, Ibu Ani Natalia ini sekarang yang turun di kalau nggak salah itu Direktorat Jenderal Pajak. Walah. Mantap Ya. juga Nah, ya. ini Ibu Ani Natalia ini yang salah satu ngurus di Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Karena entah kenapa sangat ini aja gitu ke beliau nih, ke Ibu Ani ini sangat obsesif atau enggak terinspiratif lah dari Favorit gitu, menjadi ya favorit. menjadi favorit. Nah, ini mungkin dari salah satu kan mungkin ada 30 bahkan 50 lebih lah salah Banyak satu sekali, banyak. ya PR pilihan di Indonesia itu. Iya. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nih dari rekan Beril kira-kira ada nggak nih salah satu tokoh yang menjadi favorit atau panutan lah bisa dibilang. Oke. Kalau saya itu pernah melihat gitu, pernah membaca gitu dalam artikel di media sosial itu. Oke. Saya pernah membaca tentang Ibu Prita Kemalgani ya. Oh ya, kalau saya pernah dengar juga itu. Ibu Prita Kemalgani itu kenapa saya memfavoritkan dia terkait humas ini karena beliau itu sudah mencatat hampir ribuan orang Oke. untuk ke humas gitu, public relation. Oke. Dan dia juga mempunyai lembaga pendidikan gitu, lembaga pendidikan LSPR atau London School of Public Relation. Karena dari situ saya semakin menjadi favorit gitu kepada beliau oke. itu, karena dia juga kan dari dalam dunia pendidikan gitu. Paling ya gitu saya memfavoritkan Jadi tadi yang difavoritkan yaitu Ibu Prita Kemalgani. Prita Kemalgani. Oke, kalau misalkan dari rekan Rizik siapa nih kira-kira salah satu PR di Indonesia yang favorit mungkin apakah ada? Ada dong. Oke. Bu Resti ya. Waduh. Itu mah dosen kita tercinta Itu dong. mungkin salah satu dosen kita yang Favorit ya. favorit mungkin ya. Tapi ada karena- juga tokoh PR Indonesia yang difavoritkan oleh saya, yaitu Ibu Nila Marita. Ibu Nila Marita. Nila Oke. Marita. Boleh dijelaskan kenapa rekan Rizik bisa memfavoritkan atau bisa menjadikan panutan Ibu Rita ini? Ibu Nila Marita ini sekarang bekerja di Gojek. Oh, di salah satu instansi Gojek mungkin ya. Instansi Gojek. Sebagai Chef Corporate Aparis. Oh, boleh dijelaskan itu? Nah, ini tuh
beliau itu di Gojek sendiri bertanggung jawab untuk memimpin komunikasi, memimpin public relation sendiri secara keseluruhan, karena dalam pengalaman komunikasinya Oke. beliau itu sudah 20 tahun berpengalaman dalam bidang komunikasi. Oh, Nah, dia itu sangat luas lah, sangat menginspirasi saya karena komunikasinya, cara menyelesaikan isu-isunya, pengelolaan perusahaannya itu sangat baik menurut saya. Oh. Karena itu saya sangat. Jadi salah satu alasannya mungkin itu ya, karena Iya. sangat baiknya untuk meredam isu-isu negatif, jadi membalikan menjadi citra positif Ya. mungkin ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Nah, setelah tadi mungkin kita ketahui salah satu tokoh PR dari masing-masing rekan. Nah, tapi coba kita balik lagi, kira-kira nih gimana, bisa nggak nih generasi Z atau Gen Z menjadi PR profesional nih? Oke, mungkin dari Nova dulu ya. Untuk dari Nova sendiri mungkin setelah beberapa membaca artikel salah satu berita mungkin ya, generasi Z itu sendiri diakui itu sangat mempunyai peran penting karena teknologi digitalnya itu sangat pesat. Ya. Apalagi sekarang kita di generasi yang media, yang dimana ini menjadi salah satu platform yang sangat kencang lah, itu sangat inti, kemana-mana berita apapun itu ada gitu kan dalam platform sosial media. Jadi ini bisa jadi salah satu penggiat atau alasan bahwa generasi ini mampu untuk menjadi PR profesional. Karena untuk pembelajaran kehumasan itu sendiri bisa diriset dan bisa dipelajari secara media, platform yang lain pun itu sangat banyak sekali mungkin ya. Jadi menurut Nova sih mampu mungkin ya dengan menjadi PR profesional. Tapi nah, coba menurut rekan-rekan ada sanggahan atau misalkan gimana pendapat, kira-kira bisa nggak nih generasi Z untuk menjadi PR profesional? Mungkin boleh dari siapa dulu? Boleh dari saya dulu lah. Oke, boleh mungkin dari Beryl dulu. Menurut Beryl kira-kira bisa nggak nih generasi Z untuk menjadi PR profesional? Kalau menurut saya generasi Z itu bisa dan sangat bisa gitu. Oke. Untuk menjadi PR profesional, karena Boleh dijelaskan kenapa tuh alasannya, kenapa kok bisa jadi? dalam PR itu sendiri ya. Ya. Sebelumnya PR sendiri itu adalah sebagai individu yang mampu beradaptasi gitu di segala situasi. Oke. Ya. Dan juga mampu berpikir sekreatif mungkin dimanapun itu berada. Oke. Nah, dan generasi Z ini setelah saya lihat-lihat itu beradaptasinya itu sangat tinggi gitu dengan kemajuan teknologi, dengan apapun itu ya, sangat beradaptasi. Nah, itu terutama di era digital ini gitu. Betul. Ya. Public relation ini memiliki peran yang sangat penting di dalam era industri. Industri dan digitalisasi gitu ya. Betul. Dan juga perkembangan juga ini sangat pesat gitu, sehingga si generasi Z ini juga mampu untuk mengimbangi gitu, mengimbangi si bukan peradaban ya, era digitalisasi ini yang saat ini yang sangat ini terjadi gitu. Jadi menurut saya ya mampu gitu untuk si generasi Z ini bisa mampu menjadi PR profesional. Oke. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Beryl atas tanggapannya. Mungkin dari rekan Rizik, mungkin kira-kira nih Gen Z mampu nggak nih, atau generasi Z mampu nggak nih kira-kira menjadi PR profesional? Oke. Yang saya lihat generasi Z itu sekarang lebih memilih usaha sendiri daripada bekerja. Kalau Entrepreneur, iya. Oke, boleh. Kalau saya sendiri lihat gitu kan. Kan sebagai PR itu bekerja di suatu perusahaan. Kantoran seperti kantoran ataupun apalah perusahaan. Kebanyakan Jadi yang di korporat ya. Ya. Nah, yang saya lihat generasi Z ini memilih untuk tidak bekerja kepada orang lain karena mungkin doktrin-doktrin atau pemahaman dari yang dulu-dulu, kalau kerja itu nggak enak, kalau kerja di orang itu nggak enak, disuruh-suruh ataupun apa-apa, ya kan? Iya betul. Tapi menurut saya emang mampu, kalau dalam segi mampu pasti mampu. Cuman ya kalau balik lagi kepada orangnya ya pasti gimana orangnya, kalau emang mau bekerja di orang lain oke. Tapi kalau dalam segi mampu itu pasti mampu, karena yang tadi dijelaskan oleh
rekan saya Beril. Oke. Beliau itu emang generasi Z itu lahir di generasi di pertengahan atau emang dari awal digital itu naik. Iya. Oke, betul. Dan Humas sendiri dalam atau PR sendiri dalam teknologi itu sangat dibutuhkan gitulah istilahnya, karena komunikasinya ataupun apanya lah. Nah jadi kalau memang dilihat dari mampu itu pasti mampu, Sangat mampu sekali sangat berarti. mampu sekali. Kalau balik lagi itu kemauan gitu. Kemauan Nah, pasti kemauan sendiri. Oke, gitu kan. gimana Kalau ada dinilai tujuan? mampu, pasti mampu lah. Iya. Gimana ada tujuan pasti ada kemauan. Sip. Nah, Iya. Mantap. jadi saya juga pernah membaca salah satu artikel mungkin ya, di situ Pak Erick Thohir tahu ya, mungkin Ya, Menteri ya. BUMN Menteri. itu menyatakan bahwa generasi Z ya serta teknologi informasi dan digital itu adalah potensi Indonesia yang sangat mengembangkan ekonomi digital. Ya. Beliau memaparkan seperti itu karena prinsip akhlak yang diterapkan ya menurut beliau itu sesuai dengan yang diterapkan bersama pilar-pilar literasi digital. Wah. Ya, beliau memaparkan seperti itu, entah itu dari nilai-nilai amanah, kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai ini beliau sampaikan dititipkan kepada Gen Z atau generasi Z untuk dapat terus diperkuat sebagai fondasi budaya dan etika digital. Sip. Ya, Ya, benar. akhirnya beliau memaparkan seperti itu, sekaligus memperkuat kemampuan untuk berpikir kreatif, kemudian bersikap kritis. Nah, kemudian serta mampu menyelesaikan masalah-masalah. Nah, terutama beraktivitas dalam menggunakan akses teknologi dan digitalisasi. Karena kan kita semua hampir mempunyai ya Akses untuk digital. iya akses digital. Jadi sangat kemudian digitalisasi saat ini kan semakin berkembang ya, semakin Ya. maju. Nah, ini yang tadi saya jelaskan itu yang dipaparkan oleh Menteri BUMN kita yaitu Pak Erick Thohir. Ya. Jadi itu salah satu ucapan beliau ketika terkait Gen Z kira-kira mampu atau enggak nih, kira-kira. Ya. Nah, mungkin kita ambil kesimpulan kali ya. Kita ambil Boleh, kesimpulan aja lah ya. Kalau tadi dari Rizik mampu, Mampu. terus dari Beril mampu, ya akhirnya kita simpulkan aja mungkin ya bahwa generasi Itu Z mampu. mampu menjadi PR Ya, profesional. Sangat mampu. Sangat mampu. Kenapa kita ambil kesimpulan mampu? Karena dengan dengan era yang sekarang terjadi, setiap orang mampu ya, mampu Ya. untuk mempelajari kehumasan itu sendiri, bahwa karena pembelajaran bukan hanya di kuliah mungkin ya. Iya. Bahkan pembelajaran bukan hanya di kuliah, bukan karena kehidupan kita ya semuanya belajar ya. Jadi memahami itu seperti apa gitu. betul ya. Jadi bagaimana di mana ada niat, di situ ada kemauan. Iya. Ya, kalau misalkan kemauan dari individu itu sendiri ingin menjadi PR profesional, pasti ada jalannya. Pasti bakal ada jalan. Tidak mungkin tidak ada Tidak jalan. ada jalan. Mungkin itu saja mungkin ya rekan-rekan kita semua terkait topik yang kita bahas nih. Wah, nih lumayan seru ya. Lumayan seru. Itu. Sebenarnya ini masih banyak bahasan lagi gitu ya, tapi mengingat waktu yang sudah sangat ini kebetulan diambilnya tengah malam gitu. Jadi Gak kerasa ya. iya, Kayaknya tadi kita berbincang mulai sebenarnya kita patok itu kurang lebih ya 15 menitan ya. 15 menit. Ternyata gak lama gak kerasa tiba-tiba udah mau setengah jam aja ya. Karena mungkin tadi ASI. Oh ya, karena kasih kan membahas Iya. tentang PR atau humas mungkin ya. Ya, semoga harapan kita teman-teman media di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana bisa mendapat sedikit apa ya, kalau bisa dibilang ketika kita udah ngebahas kayak gini. Sedikit Pilihan mungkin ya, bisa jadi pilihan antar kira-kira mau atau enggak jadi humas atau PR profesional. ada pencerahan sedikit lah. Betul ada pencerahan terkait bahwa Gen Z bisa loh mampu untuk jadi PR profesional. Ya. Juga harapan kita mungkin untuk teman-teman di luar sana jangan pernah putus asa atau juga down mungkin karena lahir di generasi Z, karena generasi Z mampu bahkan lebih melampaui generasi sebelumnya harusnya mungkin ya. Mungkin saya Nova Zudan sendiri pamit undur diri mungkin. Ya, saya Beril Guna Pamit undur diri. dan saya Rizik pamit undur diri. Oke, mungkin saya tutup karena saya juga yang membuka. Saya tutup podcast kali ini atau sedikit perbincangan terkait topik mampukah
Gen Z untuk menjadi PR profesional saya tutup. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada perkataan dari kita semua ini ada yang kurang mengenakan, mungkin mohon maaf dari saya pribadi. Oke, mungkin cukup sekian sesi ngoper atau ngobrol seputar public relation kali ini. Semoga kalian yang di luar sana dapat sedikit pencerahan atas apa yang kita perbincangkan kali ini. Saya mewakili dua rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.